Di sini saya akan menjelaskan aplikasi yang saya buat. Pertama-tama kita akan mengetikkan admin sebagai username dan passwordnya. Habis itu kita klik login. Setelah kita klik login, kita akan diarahkan ke tampilan pengguna. Di sini kita akan menambahkan daftar admin baru dengan ID 3, admin 3, passwordnya 122. Nah, maka tampilan ID yang tadi akan muncul. Setelah itu kita akan coba ubah password dari admin 3 ini. Ya, udah berubah jadi passwordnya jadi 1212. Kita juga bisa menghapus. Kita akan hapus, maka datanya akan terhapus kalau klik. Selanjutnya kita ke data karyawan. Di sini kita akan menambahkan data karyawan baru. Misalnya kita buat ID-nya 6, namanya CJMS, nomor teleponnya, terus kita tambahin nama alamatnya juga. Setelah itu email data karyawannya, nah jika udah, kita bisa mengklik simpan, maka datanya akan berhasil tersimpan. Data yang tadi akan muncul paling bawah dengan ID yang sama dan nama karyawan yang sama. Kita juga bisa mengubah data karyawan. Misalnya contoh, kita ganti data ID karyawan nomor 5, alamatnya menjadi nomor 15. Maka alamatnya terganti jadi nomor 15. Kita juga bisa menghapus data karyawan dengan cara kita klik baru kita hapus. Maka datanya akan terhapus. Kita juga bisa mencari nama-nama karyawan. Misalnya kita cari ID karyawannya adalah 1, maka hanya data karyawan 1 yang keluar. Kita ganti lagi, misalnya data ID karyawannya 3, maka yang keluar ID karyawan 3 saja. Setelah itu kita ke kriteria. Nah, di kriteria ini sudah ada 5 kriteria yang kita gunakan. Tapi kita juga bisa mengubah dan menyimpan data kriteria baru. Misalnya kita di sini ubah kriteria loyalitasnya menjadi kerjasama tim. Kita ubah, maka data loyalitas yang tadi berubah menjadi kerjasama tim. Selanjutnya kita akan menambahkan data kriteria baru. Misalnya kita bikin ID kriterianya 6, nama kriterianya loyalitas. Maka data kriteria yang kita ketik bisa muncul. Kita juga bisa menghapus data kriteria tadi. Nah, ini kita kembalikan ke loyalitas kembali seperti semula. Kita ubah, maka sudah tersimpan. Kita juga bisa mencari data kriterianya sesuai ID yang kita kasih. Kita cari ID-nya 3, maka yang keluar adalah lama bekerja. Kita cari ID 5, maka nama kriteria yang keluar adalah loyalitas. Setelah ke data kriteria, kita akan ke nilai bobot. Nah, di sini adalah nilai bobot yang digunakan untuk menghitung dari tiap-tiap nilai yang kita akan gunakan. Kita memberikan bobot di setiap kriteria yang tadi. Baru kita proses. Habis itu kita simpan. Nah, ini hasilnya konsisten ya. Setelah itu kita akan ke penilaian. Nah, di sini adalah nilai yang diberikan oleh HRD dari setiap karyawan-karyawan. Karena tadi kan kita udah masukin
data nilai bobot dari kriteria yang kita bikin tadi. Ini adalah data dari HRD yang kita masukkan ke dalam penilaian. Jika sudah selesai kita proses, maka ada tampilannya. Habis kita proses, kita simpan. Setelah kita simpan, kita ke hasil karyawan. Nah, di sini kita proses, maka ada tampilan lolos dan tidak lolos. Di sini karena tadi nilainya tidak di bawah 7 rata-ratanya, maka semua statusnya tidak lolos. Kita akan kembali memasukkan data penilaian HRD supaya kita tahu ada yang lolos atau tidak. Tapi sebelumnya kita harus menghapus data yang tadi kita masukkan. Di sini kita akan memasukkan nilai-nilainya, kita ubah lebih besar dibanding nilai penilaian yang tadi. Baru kita proses lagi. Setelah kita proses, kita simpan, maka datanya akan muncul berhasil disimpan. Nah, lalu habis itu kita ke hasil. Nah, baru kita proses lagi di sini dari penilaian yang tadi. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya. Yang Budi Santoso karena nilainya di atas 7, maka statusnya lolos, dan yang lainnya karena di bawah 7, maka statusnya tidak lolos. Setelah itu datanya kita simpan terlebih dahulu. Jika sudah, kita klik OK. Itu juga bisa mengklik button hapus, maka tampilan hasil penentuannya akan kosong di statusnya. Baru kita proses lagi, maka tampilannya akan terlihat lolos dan tidak lolosnya. Habis itu kita ke laporan. Nah, di sini kita akan mencetak laporan karyawan. Hasilnya adalah seperti ini. Memunculkan ID karyawan, nama karyawan, data-data karyawan yang tersimpan tadi di karyawan kita masukkan. Sini akan tampil semuanya. Habis itu kita ke kriteria, kita cetak di bagian laporan. Maka yang tercetak adalah ID kriteria yang kita buat dan nama kriteria yang kita buat tadi. Setelah itu kita akan mencetak laporan penilaian. Di sini kita akan cetak. Nah, di sini akan keluar ID penilaian, nama karyawan, dan hasil rata-rata dari nilai yang tadi kita masukkan. Tuh. Nah, di sini kita akan mencetak hasil. Kalau dicetak, maka di sini ada penjelasan hasil penerimaan karyawan yang bisa diangkat dan tidak diangkat. Setelah itu kita ke tampilan dashboard. Di sini ada data karyawan. Kalau kita klik kriteria, maka akan muncul nama kriteria yang kita pakai. Ada absensi, kedisiplinan, lama kerja, dan loyalitas. Habis itu kalau ke nilai prioritas, kita akan ditampilkan oleh bobot-bobot prioritas yang kita masukkan tadi. Nah, di sini hasilnya adalah ada keterangan tidak lolos dan lolosnya dari karyawan yang tadi. Di sini pun disertakan nilai-nilai dari setiap karyawan. Nah, di sini adalah penilaian karyawannya aja ya.
Setelah itu kalau sudah selesai kita logout. Nah, kalau kita klik logout, maka kita akan diarahkan ke tampilan login di awal. Sekian dari penjelasan saya tentang aplikasi yang saya buat. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.